ibu, saya nggak mau lagi jadi orang Islam gitu, capek jadi orang Islam, maunya masuk ke kelas yang Kristen. Nah, di sini masalah itu muncul. Halo teman-teman, sahabat seiman dalam kasih Tuhan Yesus. Pada video kali ini saya ingin menceritakan atau membagikan kisah atau pengalaman. Pengalaman itu adalah pengalaman saya pribadi, yaitu pengalaman menikah beda agama. Jadi saya tidak sedang menceritakan orang lain, ini adalah pengalaman pribadi saya yang sudah saya lalui dalam fase-fase kehidupan saya yang sudah lalu, karena menikah dengan seorang laki-laki yang beda iman. Dan mudah-mudahan sharing cerita saya bisa kalian ambil hal yang positifnya, bisa diambil berkat-berkatnya, dan bisa dipelajari untuk kalian jadikan pertimbangan pada waktu memutuskan masalah pernikahan. Jadi teman-teman, saya mempunyai pengalaman pernikahan saya yang pertama dengan seorang laki-laki yang beragama seberang. Ya, saya langsung sebut aja, dia seorang Muslim. Terus terang, saya akui pada waktu itu tidak memikirkan masa kedepannya lebih panjang, dan tidak memikirkan bahwa dengan menikah orang yang tidak beriman, kita sebetulnya sudah meninggalkan Tuhan Yesus, karena kita tidak menganggap hubungan kita dengan Tuhan Yesus lebih penting daripada hubungan kita dengan manusia. Tapi saya tidak sedang bilang saya menyesali atau tidak menyesali. Ya, semua kesalahan dan kecerobohan maupun dosa-dosa masa lalu yang sudah saya lakukan saya sesali, dan saya sudah bertobat, meminta pengampunan, dan ingin memulai hidup yang baru dengan minta Tuhan supaya memulihkan, Tuhan membantu saya kembali ke jalan Tuhan dan beriman kepadanya, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus lagi. Jadi teman-teman, sahabat, pada waktu pernikahan saya yang pertama itu saya masih berusia 25 tahun. Ya, sebetulnya bukan usia yang muda atau apa, terlalu masih remaja atau ABG, itu bukan. Tetapi saya akui pada waktu itu kita memang masih di masih mengikuti darah muda, atau hanya memburu cinta gitu ya, tidak memikirkan bahwa itu pacar saya tidak sama imannya dengan kita. Dan memang dulu pada waktu masa muda saya akui bahwa menjadi orang Kristen itu cukup Kristen gitu aja, tapi kita tidak ikut perintah Tuhan, apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan katakan sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan seperti Dia, hidup seperti Tuhan Yesus. Terus terang, saya tidak melakukan hal itu. Jadi kita hidup ya seperti dunia lah, orang kebanyakan. Kalau sekarang maksudnya tidak taking seriously ya, to follow Him gitu loh. Jadi hanya saya menyebut diri saya, mungkin kalian bisa bilang kayak Kristen tuh Kristen KTP-nya aja. Tapi ke gereja pun jarang, melakukan firman Tuhan juga, perintah-perintah Dia juga jarang. Maksudnya seingatnya gitu. Pertimbangannya waktu itu, pada waktu itu, karena suami saya itu mantan, kalau sekarang mantan suami saya itu adalah teman zaman saya SMA. Jadi kita udah lama gitu ya.
udah lama berhubungan. Zaman SMA dia udah ceritanya PDKT dan lain-lain, tapi karena saya tidak menghiraukan, kemudian saya kuliah di kota lain, kemudian lulus, saya ke Jogja bekerja, saya ketemu lagi dengan dia gitu, dan dia masih mengejar-ngejar. Jadi saya pikir, wah ini cinta saya. Padahal dulu kan udah pernah saya tolak, bukan saya tolak, saya abaikan, karena saya punya, ya tahu sendirilah kalian, punya pacar-pacar yang lain gitu ya. Ketemu lagi sama dia, saya pikir, oh ini berarti soulmate saya, oh ini berarti suami saya, calon suami saya. Akhirnya menikahlah kita, meskipun pada waktu itu orang tua sebetulnya sudah mengingatkan, apa nggak dipikirkan gitu, karena dia kan dari seberang, maksudnya bukan orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Tapi saya kan tidak mendengarkan kata orang tua. Waktu itu pertimbangan saya kan, nanti kalau sudah menikah kita bisa sedikit demi sedikit saya mengenalkan tentang Tuhan Yesus, sedikit-sedikit saya bisa mengajak dia ke gereja. Pikiran saya waktu itu seperti itu, tapi ternyata salah, teman-teman. Ternyata salah. Setelah menikah, punya anak, sibuk bekerja, ya boro-boro ya memperkenalkan dia dengan Tuhan Yesus, boro-boro mengajak dia ke gereja. Ya yang ada kita sibuk dengan dunia kan, bekerja dan mengurus anak, mengurus suami, udah sibuk sekali. Jadi sampai saya punya 2 anak waktu itu, akhirnya masalah mulai timbul di situ. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah apa, masalah timbul justru begitu anak-anak kita mulai sekolah. Anak saya yang sulung sudah 10 tahun, dia mulai kritis gitu. Dia mulai kritis karena saya sepakat dari kecil. Pada waktu itu memang permintaan suami bilang, kalau bisa, maksudnya maunya anak-anak dididik dengan cara Islam gitu, pembicaranya seperti itu. Tapi saya mungkin ada pertanyaan ya, sebelum saya lanjutkan tadi ya. Mungkin kalian ada pertanyaan begini, loh Kak, gimana toh Bu, Kak, atau apa, terserah kalian mau panggil saya apa. Bukannya di Indonesia itu nggak boleh menikah beda agama, nggak bisa. Ya pada masa itu memang nggak bisa, Jadi saya akui, maksudnya saya terus terang saya katakan pada kalian bahwa untuk mendapatkan pernikahan resmi yang dicatatkan oleh pemerintah tidak bisa kalau kita masih Kristen dan dia Islam. Kemudian ke gereja pun tidak bisa melakukan itu. Pasti suami harus dibaptis kalau mau menikah di gereja kan. Jadi karena suami tidak bisa dibaptis, dia mau tetap Islam. Dan buat saya, karena pertimbangannya memikirkan mudahnya aja, menjadi orang Islam kan mudah. Dalam hal ini hanya untuk mendapatkan KTP Islam gitu ya, untuk mendapatkan identitas kita sebagai Islam, itu kan mudah. Pada waktu itu, seingat saya tidak mendapatkan kesulitan. Jadi tidak seperti sekarang orang masuk Islam harus dimualafkan di mualaf center di masjid, terus harus mendapatkan sertifikat ditandatangani oleh ketua itu masjidnya atau bagaimana. Jadi waktu itu saya kok gampang ya. Saya sudah bilang sama suami mantan waktu itu, karena kita mencari jalan yang paling mudah adalah merubah identitas menjadi Islam, jadi saya bersedia
saya rubah KTP saya Islam. Jadi waktu itu saya udah bicara, tapi bukan berarti saya masuk Islam atau berpindah agama meninggalkan Yesus gitu. Saya bilang enggak, hanya untuk mendapatkan KTP supaya bisa menikah. Dia bilang, oh iya nggak apa-apa, asal kamu mau kan, ya nggak apa-apa. Begitu. Jadi pembicaranya seperti itu. Saya tetap ikut Yesus, tetapi saya rubah KTP-nya. Jadi saya ke kantor kelurahan, terus bilang ke bawa pengantar kayak waktu itu ya. Ya maaf ya saudara, waktu itu kan tahun 92 waktu menikah, 92 waktu itu kan, udah cukup lama. Jadi waktu itu hanya minta keterangan untuk berganti agama, terus surat keterangan itu dibawa ke kelurahan untuk merubah KTP supaya KTP-nya tidak beragama Islam lagi, tidak beragama Kristen tetapi Islam. Setelah mendapatkan KTP, lalu kita bawa ke KUA untuk dibuatkan menikah di depan KUA. Begitu gampang banget gitu. Jadi baca syahadat aja enggak. Di KUA juga ngertinya karena KTP-nya udah Islam, ya sudah. Terus di depan KUA ditanya sudah baca syahadat, sudah gitu. Ya udah. Oke, balik lagi. Balik ke singkat cerita, setelah menikah punya anak, sampai anak saya 2. Anak saya yang besar, anak saya yang pertama waktu itu sudah berumur sekitar 10 tahun, 9 atau 10 tahun gitu ya. Nah, pada waktu itu anak bilang, saya ingin ibu, saya nggak mau lagi jadi orang Islam gitu, capek jadi orang Islam, maunya masuk ke kelas yang Kristen. Nah, di sini masalah itu muncul. Saya maaf ngomongnya agak skip. Jadi saya memang setuju pembicaraan suami mengatakan anak-anak pada waktu kecil mereka dari balita sampai sekolah, saya ingin pendidikan mereka dididik secara orang Islam, sebagai Islam. Saya bilang saya setuju, nggak masalah, tapi hanya minta ke dia pada waktu anak-anak nanti sudah dewasa, saya minta kita jangan memaksakan dia kalau dia mau ikut agamamu Islam atau dia memutuskan mau ikut aku, maksudnya mengikut Tuhan Yesus jadi Kristen. Kita nggak boleh maksa, kita nggak boleh menghalangi. Saya bilang begitu sama suami. Jadi suami bilang, oh iya gampang, kata dia. Jadi intinya anak-anak bersekolah dengan dengan pemberitahuan, maksudnya dengan label anak-anak itu Islam ya, karena itu sudah agreement kami itu seperti itu. Tapi yang jadi masalah pada waktu anak saya sudah 10 tahun, yang besar, anak saya bilang, ibu, Tata capek jadi orang Islam. Nah, di sini akar masalah muncul. Karena anak saya tidak bisa diberitahu, maksudnya ditunda, saya sudah tahu kalau ini akan jadi masalah. Sekolahnya pun tidak akan dengan mudah membiarkan anak berpindah, istilah mereka, dari Islam menjadi Kristen. Mereka sekolahnya tidak semudah itu, karena saya sudah minta ke sekolahan, anak saya tidak mau lagi masuk ke kelas Islam. Kita sebagai orang tua harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh ayah dan ibu. Nah, pada waktu saya tunjukkan ke suami, mantan waktu itu, suami tidak mau. Dia bilang nggak bisa dan lain sebagainya. Di situ masalah mulai timbul. Sementara anak nggak mau lagi sekolah kalau dia nggak masuk ke kelas Kristen. Sementara suami sudah merasa bahwa wah, ini anakku ini dipengaruhi ya sama kamu, sama keluargamu gitu. Di sini keributan mulai dan anak juga nggak mau dikasih tahu. Akhirnya anak saya pindah ke sekolah yang lebih netral, jadi bukan sekolah. Padahal waktu itu juga sekolahnya negeri, tapi memang ada aturan seperti itu kan di Indonesia. Jadi kita nggak bisa boleh buat
harus ada tanda tangan itu di surat pernyataan yang sekolah udah punya formulirnya, tanda tangan orang tua. Tapi suami nggak mau kan, nggak bisa, harus tetap masuk kelas Islam. Dan saya sebetulnya udah bilang ke anak, nanti aja lah, paling tidak nunggu sampai SMP. Kalau SMP kan nanti sekolah baru lagi. Tapi anak nggak mau, waktu itu dia baru kelas 4 SD. Nah itu, di situ masalahnya mulai muncul keributan. Suami udah mengata-ngatai dan suami tidak mau lagi tidak mau lagi tanya sama anak atau apa, dia perlakuannya beda gitu loh. Dan saya udah mulai merasa, aduh ini kayaknya apa artinya rumah tangga atau ayah tapi tidak melindungi anak, ayah tidak mau tahu dengan anak. Padahal ini anak pertama saya, bagaimana dengan nanti adiknya yang ini waktu itu masih TK. Lah kalau adiknya juga seperti itu, lalu bagaimana? Jadi terus terang saya naluri sebagai ibu pengen melindungi gitu ya. Ini kedepannya kalau anak-anak nggak mau, bapaknya maksa, gimana? Jadi itulah. Jadi saya nggak mau menceritakan detailnya sampai bagaimana, tapi itu akar permasalahannya yang memutuskan saya meninggalkan suami. Maksudnya saya mengajukan cerai gitu. Dan pertimbangan saya waktu itu, mumpung anak-anak masih kecil dan saya merasa kayaknya perkawinan kami nggak mungkin dilanjutkan, karena tujuan saya punya suami, punya bapak untuk anak-anak itu kan untuk melindungi anak-anak. Tidak tercapai tujuan saya. Ya, ada teman-teman gereja yang mengatakan bahwa seharusnya kamu jangan tinggalkan, didoakan terus suami, didoakan terus nanti. Tapi ya mungkin apa boleh buat, saya tidak bisa, bukan karena tidak sabar, karena di sini ada anak-anak yang tidak bisa mengerti. Jadi keputusan saya waktu itu adalah saya harus memutuskan, karena saya harus melindungi anak-anak. Kayaknya klise banget ya, tapi ya memang itu kenyataannya. Jadi akhirnya saya mengajukan cerai. Terus perceraian itu panjang, sampai selesai itu sekitar 2 tahun, karena pada intinya suami tidak mau bercerai. Sebetulnya ini ya, saya minta maaf kalau suami saya mendengarkan, mantan saya mendengarkan. Tujuannya waktu itu adalah demi anak-anak, itu aja. Dan mungkin kita masing-masing sama-sama ego. Jadi waktu itu akhirnya saya pikirkan, oke, kalau seperti ini kesalahan saya karena tidak ikut perintah Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Apapun, meskipun dalam mulut saya mengatakan saya tidak pernah meninggalkan Yesus, tapi kan kenyataannya kehidupan saya kan untuk dunia. Maksudnya ke gereja tidak, melakukan hal-hal yang seharusnya Tuhan lakukan, setia, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, melayani sesama, itu kan tidak saya lakukan. Artinya begini, ya memang saya tidak melakukan hal-hal yang di mata manusia itu buruk ya. Contohnya misalnya dunia malam, minum drug atau clubbing atau ninggalin anak atau apa, enggak, tidak pernah saya melakukan itu. Tetapi kan saya sama saja, saya tidak pernah memuji Tuhan, bersekutu bersama anak-anak Tuhan di gereja, itu tadi ya, melayani Tuhan, perpuluhan juga tidak rajin. Apalagi kehidupan saya kan hanya untuk dunia, bekerja, ya memang mengurus anak, mengurus suami, dan itu aja sampai akhirnya ya ini mungkin yang disebut Tuhan batu sandungan yang terjadi dalam rumah tangga saya dulu. Saya tinggalkan akhirnya suami, maksudnya saya masukkan perceraian sampai akhirnya bercerai dengan resmi sampai mendapatkan surat cerai. Lalu sampai 7 tahun sebagai single parent, sampai saya menemukan suami yang sekarang, yang orang Amerika ini. Jadi itu pengalaman saya.
menikah beda agama. Jadi kalau sampai sekarang masih ada misalnya pertanyaan, ada orang ingin minta pendapat, saya sarankan kalau masih pacaran, alangkah baiknya dipikirkan ulang. Jadi jangan menganggap sederhana masalah perbedaan kita, gitu. Jadi kan kita tahu juga dalam firman Tuhan 2 Korintus 6:14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Karena ada firman itu, tetap saja terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi saya sarankan, kalau masih pacaran, belum terlanjur menikah, apalagi nanti ada anak, sebaiknya pertimbangkan kembali, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya diberikan jodoh yang sepadan, jodoh yang sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan akan memberikan, karena Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab. Ingat kan, ada firman yang mengatakan, mintalah maka akan diberi, ketuklah pintu akan dibukakan. Jadi itu yang ingin saya bagikan. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng, karena perkawinan itu bukan coba-coba, bukan untuk mencari kesenangan sementara. Tidak. Perkawinan, pernikahan adalah sesuatu yang suci. Di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang memisahkan. Oh, mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan sama seperti saya pada waktu itu, mempunyai pasangan suami yang berbeda. Kalau kali ini saya tidak mau mengulangi kesalahan saya. Jangan tinggalkan, doakan. Apalagi kalau tidak ada masalah dengan anak-anak. Maksudnya pada waktu pergumulan kalian itu anak-anak tidak ada masalah seperti anak saya waktu itu. Anak saya waktu itu sampai tidak mau sekolah, dan suami tidak mau menyapa anaknya, tidak mau salim gitu ya. Biasanya berangkat sekolah salaman, kalau tiap pulang kerja dia menanyakan, dia tidak mau bicara. Dan saya merasa sebagai seorang ibu perasaan teriris gitu ya. Itu kan anak saya juga, anak siapa sih? Anak dia juga kan, gitu kan. Jadi saya, karena ini sudah masalah anak, saya nggak bisa toleransi pada waktu itu. Jadi kalau kalian misalnya yang sedang mengalami pergumulan, ada masalah dengan suami dan anak tidak terlibat di dalamnya, doakan, terus doakan, pasti Tuhan jawab. Demikian saudara seiman, dimanapun kalian berada, dan mungkin siapa saja, pengalaman saya menikah beda agama. Mungkin video yang akan datang atau nanti kalau ada banyak permintaan, video yang akan datang saya akan ceritakan bagaimana saya bertemu dengan suami yang ini. Kalau yang suami yang sekarang adalah suami yang saya minta kepada Tuhan, suami yang takut akan Tuhan. Karena akhirnya saya berserah, saya serahkan sama Tuhan, karena usaha kita nggak berhasil, mencari sendiri, minta kepada orang tua juga nggak mungkin kan, orang tua mencarikan. Akhirnya saya berserah pada Tuhan. Tuhan, saya ingin mempunyai suami yang takut akan Tuhan. Saya minta pada Tuhan, dan bagaimana saya bertemu dengan dia sampai sekarang. Puji Tuhan, kita masih berjalan bersama dalam perkawinan yang kudus, sama-sama lahir baru, ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga menjadi berkat, dan semoga kalian mendapatkan hal yang positif dari pengalaman saya ini. Tuhan memberkati.